dulu lah. Aku takutnya mereka udah terlanjur dapat job apa Genba terus berpikirnya terlalu buruk gitu kan. Mereka Mm-mm. udah stres dulu sebelum terbang gitu kan. Enggak. Iya, Ya itu janganlah. ya ada memang yang kayak Mas Bob ini. Cuman enggak banyak yang Iya, begitu enggak. juga. Benar-benar. Mereka tuh rata-rata nah, bangun brand image yang baik di diri kita itu memang dari awal harusnya. Jadi kalian tuh jangan terlalu banyak bertingkah atau sikap di Indonesia dibawa ke Jepang. Kalian juga harus sama kayak mereka juga gitu loh. Ibaratnya mereka beradaptasi sama kita, kita juga beradaptasi sama mereka. Jadi rubah sikap yang di Indonesia itu. Kalau kalian tuh karakternya orang yang apa ya, mencel yang sok sok akrab, sok kenal sama orang gini-gini, Mm-mm. itu buang jauh-jauh deh untuk di awal itu rata-rata mereka nggak terlalu suka orang Jepang dibuka-buka hal pribadinya terutama ya Iya, kira-kira. iya benar. Biasanya orang kepo-kepo itu kan terlalu kepo dengan Benar-benar ya. urusan pribadinya itu digeser tuh. Ada orang yang sowat nggak masalah dengan hal itu, ada juga orang yang ini yang apa sih orang ini gitu. Iya gitu, benar-benar Nah banget. ketika mereka sudah orang ini kok kayak gini, ketika orang itu udah berpikir begitu, itu nanti sikap mereka ke kita itu terus-terusan loh berubah, Benar. makin buruk makin buruk makin buruk makin buruk ke kita, tung kayak gitu dia kelihatan. Nanti kita nggak salah atau kita salah sedikit aja jadi masalah, itu sering banget gitu. Nah, terus nih ditambahin sama saya. Untuk yang kerja di Genba ya yang di Jepang menurut saya itu gini. Jadi diri sendiri aja gitu, jangan eh, bahasa kasarnya itu carmuk. Bahasa kasarnya gitu, cari muka kan. Nah Nah, itu di Jepang sama di Indonesia ya mungkin sama ya kehidupannya. Orang Jepang juga banyak yang cari muka juga. Cuman menurut saya ini yang jadi tanda pertanyaan dulu lah. Oke, saya tanya dulu ke Mas Tri ya. Cari muka tuh gunanya buat apa? Saya tanya ke Mas Tri dulu lah. ya Mungkin saya ada jawabannya tapi saya pengen tahu jawaban dari Mas Tri. Cari muka itu eh, apanya yang dicari? jadi orang cari muka itu Mm-mm. selalu ingin jadi orang yang paling menonjol di situ. Pengen jadi yang menonjol. Satu, Mm-mm. gunanya buat apa ya, mereka itu gunanya sebenarnya buat dia pribadi, tapi imbasnya dia nggak sadar, imbasnya ke orang lain. Mm-mm. Jadi ketika lo ngelihat orang tuh bisa sama rata nih, dia nggak mau, Dia pengen yang lebih tinggi gitu dia loh. pokoknya apapun harus di atasnya orang yang sama rata itu gitu, Mm-mm. iya kan. Nah tujuan dia untuk itu, jadi untuk lebih dekat sama bos segala macam kayak Oh gitu, iya iya. jadi cari muka gitu untuk dapat keringan-keringanan, kemudahan-kemudahan. Tapi kemudahan-kemudahan dan keringan-keringanan itu untuk diri dia sendiri. Iya Sebenarnya iya. niatnya begitu. Egois gitu lah ya. Ya, sebenarnya ya iya. Nah, saya tuh sebelum melakukan hal kayak cari muka, itu tanda tanya tadi yang Mas Tri bilang itu udah benar kan? Nah, itu nggak diperlukan dalam diri saya. Ya iya memang. Paham kan maksudnya gini Mas apa? Kayak misalnya saya pengen cari muka gitu. Nah, ini udah ada gambaran saya misal saya cari muka, ada gambarannya saya udah tahu. Ini pasti saya dapat hatinya gini. Maksudnya buat apa gitu? Sayangnya itu buat apa gitu. Gue juga berpikirnya kayak gitu sama kayak lo. Sementara saya juga di sini cuma kerja nerima duit, itu Tujuan doang. benar. Maksudnya saya di atas mereka gitu, di atas rata-rata mereka. Maksudnya apa gitu? Maksudnya istimewanya itu apa gitu doang pasti. Ya ada orang kalau di, tapi untuk kita ya. Kalau Mm-mm. untuk kita nih sebenarnya nggak terlalu berimbas banyak sebenarnya. Tapi kalau untuk bagi orang Jepang itu kan mereka, orang Jepang itu mau jadi saing itu susah, apalagi terutama di Genbay. Mm-mm. Lo udah kerja di perusahaan itu belum tentu lo diangkat jadi karyawan tetap. Lo dari juto nih, Mm-mm. bertahun-tahun lima Mm-mm. enam tahun kerja di situ, lo belum tentu diangkat dari. Nah itu gunanya mereka tuh. Gunanya untuk itu berarti ya. Jadi Bagi orang Jepang ya. Tapi kalau untuk kita nih kayak sebenarnya nggak ngefek tapi apa mungkin apa. gini Mas Tri, kalau kita punya tujuan untuk pengen membangun usaha kecil-kecilan kayaknya nggak ada pengen cari kayak gitu. Karena yang pengen kayak gitu terus itu orangnya nggak mau ngebangun
nggak mau memang. Nah itu mungkin bisa jadi ya, karena saya tuh punya ambisi untuk membangun proyek saya sendiri. Oh, Jadi kayak pengen cari buku tuh buat apa gitu. ya kalau mereka yang jadi muka tuh mau di posisi itu, Di situ terus ya, nggak mau, maksudnya nggak punya dia pengen diriin apa, dia pengen usaha ya mungkin kecil-kecilan ada, apa. cuman dia mau mengamankan diri dia di situ. Hmm. Jadi paling di suatu instansi ya gitu, lu sekarang masih jadi magang nih, karyawan magang ya kan. Hmm. Suatu saat gak mau gue jadi karyawan magang di sini gitu loh, minimal gue jadi manajer. Hmm. Nah kan di situ banyak orang nih, kandidatnya banyak tuh. Hmm. Kalau lu nggak cari muka, lu nggak kelihatan bagi mereka ya. Jadi gue harus cari muka biar gue kelihatan gitu. Jadi pekerjaan sekecil apapun gue mau dilihat kalau mereka tuh. Oh iya Jadi iya iya, paham, gunanya paham. tuh apa? Ya gue bilang tadi, ya untuk diri dia sendiri. Dia tapi tetap di situ, Bob. Gue mau ngomong, gue pokoknya minimal target gue jadi manajer tahun depan. Gitu pokoknya gitu. Iya iya. Tahun depan mau jadi manajer di perusahaan ini gitu. Jadi gue ini nyari bukan Nah dulu. itu jadi kalau menurut saya sih, buang jauh-jauh itulah, kalau kalian pengen magang ke Jepang, jauh-jauh yang namanya cari muka itu buang jauh-jauh, karena itu nanti bakalan jadi bumerang, Ya jadi enggak. bumerang Akhirnya sendiri. akhirnya tuh lingkungan lo yang susah gitu loh. Apalagi yang setara ya. Berangkatnya setara gitu kan. Kita sama-sama magang gitu. Terus lu yang cari muka udah terlalu deket nih sama bos. Semua halnya tau lah bos kayak gitu. Terus jadi teman lo ini ya sebenarnya itu ya ya sama-sama aja gitu loh, kemampuan atau segala macam ya mirip-mirip aja, udah segitu-gitu. Itu kayak rendah banget. Akhirnya apa, yang kemarin diperlakuin standar biasa Betul semua, betul itulah, gue bisa diperlakuin lebih buruk daripada lo gitu loh. betul, kurang lebih seperti itulah imbasnya, Imbasnya begitu. bumerangnya kurang lebih Padahal seperti itu. harusnya ketika nggak nggak ada yang cari muka atau gimana gitu, ya sama aja diperlakuinnya gitu loh. Betul betul. Karena dianggap oh ya segini gitu loh kemampuan. Cuma kalau ini semua halnya terlalu terlihat gitu kan, wah dia gini ya gini ya gini ya, Mm-mm. kok ini enggak ya, padahal sebenarnya dia juga kayak gitu, yang temannya itu tadi berbuatnya sama gitu loh, bekerjanya juga sama, capeknya juga sama. Mm-mm. Cuma karena ini nggak dilihatin, Betul betul banget. jadi ini kayak orang yang nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kok lu nggak bisa kayak dia sih, padahal sebenarnya apa aja gitu. Iya iya. Nah itu yang gue gak suka. Jadi nantinya tuh imbasnya tuh ke orang lain gitu. Jadi mungkin bisa jadi gini, saya itu dulu Mas Tri, kenapa? Jadi dulu tuh, eh kehidupan saya waktu awal-awal di tahun pertama itu memang anjing pengen pulang banget saya. Lu ngerasa kayak gitu? Pengen pulang banget karena apa sih namanya? Karakter saya yang satu angkatan sama saya kan beda nih. Karakter saya yang dingin sedangkan yang ini ceria. Hmm. Jadi tahu sendiri orang Jepang itu kan pengennya itu yang orang yang gengki. Ya, orang yang selalu semangat, gengki, ceria segala macam gitu. Sementara saya kebalikannya Mas Tri. Karena masih ke bawah kan suasana Indonesia ya kan dulu. Ya tahu sendiri saya kalau jalan aja di sini. Udah lama di Jepang aja saya jalan, kalau jalan udah keluar. Kereta udah, ente kan udah lari tuh. Si Bob mana, si Bob ketinggalan kan. Terus saya bilang, wah anjing. Itu mah ngeselin gitu loh. Ya kan. Terus saya bilang kan, Mas Tri, saya tuh kalau udah kerja di kerja saya jangan ditanya Mas Tri, gerata kerusuk ya. Tapi kalau udah selesai kerja saya balik lagi normal gitu loh. Diri saya sendiri gitu. Ya, ya tapi itu kereta udah mau jalan Bob. Iya tahu. Ya, ngapain lu nyantai-nyantai, tinggal lu masuk. Kayak kan tau lah, lu turun dari tangga itu kalau lu agak cepetin dikit lu bisa masuk kereta. Tapi karena aku mikirin dulu, ya udah deh nggak apa-apa, ada kereta lagi gitu. Ya gue tahu ada kereta lagi kan, nunggunya 10 menit 5 menit gitu kan. Kan lu harus berdiri tuh di gerbong apa di peron ya kan, nungguin kereta datang. Gue udah nyampe mana gitu. Gue aneh, gue kadang lu ini orang nih ngapain otaknya nih. Iya, jadi kayak gitu kurang lebih, mungkin itu yang bikin kesel dari mereka dulu itu, karena saya itu orangnya karena masih ke bawah Indonesia kan, jadi apa pun tahu sendiri orang Indonesia itu semuanya dibikin gampang Mas Tri. Jangankan itu, waktu juga dibikin gampang sama orang Indonesia. Misalkan ketemu nih, contoh kayak Mas Tri, ketemu kapan,
Ya jam 1-an aja lah. Tahu-tahu jam 2. Gak ada yang marah. Tapi kesel. Ya kesel tapi ya ente juga gimana kondisinya. Ente Oh. juga masih gelandang-gelundung gitu kan. Jam 1 bentar lagi jam 1. Paling dia juga belum berangkat gitu kan. Iya. Dua-duanya udah saling paham Kalau Indonesia. di Indonesia gitu. Ya kalau di sini kan enggak. Di sini nggak bisa memang. Nah, suasana itu masih ke bawah sama saya, Mas Tri. Suasana kayak kayak kerja harus ceria, harus senyum gitu ya. Hmm. Sedangkan kalau di Indonesia kan ya bodoh amat. Persetan itu mau ente mukanya murung, mau nangis, yang penting dikerjain, kelar. Di sini kan nggak bisa. Muka harus ceria, padahal nggak ada sangkut pautnya itu sama kerjaan. Kerjaan kan yang penting dikerjain kelar. Hmm. Bodoh amat ente mau nggak pakai baju kayak mau apa kayak kan, itu bukan urusan ente tuh. Intinya kerjaan dilakuin kelar. Ya orang kadang gua namanya orang bangun tidur ya, mukanya kan kusut ya. Mm-mm. Namanya bangun tidur gitu kan. Terus bangun kerja. Kenapa? Bingung mereka. Sakit Padahal nggak ya. ada apa-apa. Ya, bangun tidur aku bilang kayak gitu. Belum 100% aja gitu. Nanti badan kerja ya udah buka lagi. Itu orang Jepang tuh nggak bisa. Nah, ternyata orang Jepang itu ngelihat saya Mas di situ selama 1 tahun. Dipantau terus saya itu. Karena saya tiap berangkat cuman gitu, oh ya sih Mas. Yaudah kayak nggak ngomong, nggak apa diem. Kalau Sedan kan, wow udah ini kan udah kayak kucing kan, oh udah kesana kesini udah. Saya udah cuma duduk ini udah. Ditanya sama orang Jepang, "Hari kamu kenapa? Nggak ada semangatnya," katanya. "Oh, enggak semangat, lemes gitu," kata dia. Kelihatannya aja. Nanti kalau pas kerja gitu kan. Siapa yang semangat? Bukan sampai semangatnya. Katanya pas kerja kalau nggak semangat dimarahin aja. Ya kayak gitu. Jadi akhirnya dilihat selama 1 tahun itu. Nah, saya tuh sering dibanding-bandingin. Karena saya orangnya yang dingin itu kan. Kayak barangmu, barangku gitu Mas. Hmm. Nah, beda kayak ini Mas Adnan ini, dia mau barang siapapun angkut gitu. Kalau saya enggak, modelnya ya itu barangmu, bawalah sendiri gitu. Kayak gitu dari awal. Jadi mereka tuh kayak tengil banget nih orang gitu. Padahal ya orang nggak suruh kok gitu. Kecuali ente suruh, "Bob, barangku angkatin masuk." Ya aku angkat. Kamu nggak ada inisiatif kayak gitu. Oh. Nah, jadi saya nggak punya inisiatif. Dianggapnya begitu. Iya. Ya memang saya nggak ada inisiatif sih sebenarnya. Barang bodoh amat kan bukan barangku gitu kan. Barang-barang siapa ya? Barang-barang siapa gitu. Ya ada hal yang memang ya kalau gua sih Nah, itu dibanding-bandingin Mas Tri. ada hal yang memang perlu inisiatif, ada yang enggak sih memang. Nah, terus ditambah lagi ini bukan di kerjaan ya. Diajak makan berempat. Itu di Yakiniku. Yakiniku kan dibakar-bakar gitu kan. Nah, saya ngebakar buat sendiri, nggak diputer. Saya masih kebawa suasana di Indonesia kan. Di Indonesia kan ya ambil sendiri anjing. Ya kan, mau tua kayak mau muda kayak ambil sendiri lah. Punya tangan kok, nggak bisa ternyata di sini. Ada senioritas gitu kan. Saya ambil sendiri, dilihat sama mereka, wah ini beda. Sedangkan Mas Anan dibagi-bagiin. Di situ udah, wah marahin terus aku. Kerjaan dia aku dimarahin terus. Nggak ada habis-habisnya. Diceritain ke sana kemari, hari itu gini. Gara-gara itu doang. Dogu juga nggak saya mau angkatin. Ya karena emang dingin itu ya udah punya sendiri. Ini ya sendiri gitu. Kirain saya tuh nggak perlu kayak gitu-gituan gitu, apa sih gitu. Ya Ya punya siapa, tanggung jawab siapa iya gitu. maksudnya saya tuh masih tanda tanya aja waktu dulu tuh kenapa gitu. Kok mereka pengen dirajakan banget gitu. Gitu, saya mikirnya gitu. Tapi sampai satunya lagi nggak mempermasalahin Mas Tri. Jadi ada dua senpai juga beda karakternya gitu. Ada yang pengen dirajain, ada yang enggak. Ya ada yang begitu memang. Nah yang pengen dirajain ini yang Ada yang ngompor-ngomporin gitu. Ada yang manja. Nah manja lah gitu. Iya. Bisa dibilang gitu manja lah. Jadi selama 1 tahun itu saya capeknya ngadepin orang yang manja. Tapi kan memang
memang kita memang harus memahamin karakter orang yang masing-masing ya. Kita bersikap sama orang kita harus tahu, oh ini karakternya begini. Tapi ya nggak semuanya harus kita mengerti ya kan gitu, harus semuanya kita ikutin gitu kan. Ada kalanya kita juga, gue lagi pengen sendiri, atau ya yang jadi urusan lo urusan lo, urusan gue urusan Iya. gue gitu. Nah jadi tujuan awal saya pengen ke Jepang itu Mas Tri, kan tujuan saya pengen ke Jepang kan cuma pengen kerja aja lah gitu. Habis itu udah, karena memang saya orangnya ya, saya tuh orang nggak, paling males ngikut-ngikut pribadi orang gitu Mas Tri. Paham. Kayak contoh kayak tadi kan, itu kan barang dia, ya bawa aja sendiri gitu, nggak usah bawa saya. Karena pikiran saya gini Mas Tri, kalau itu barang dibawa saya tanpa dia nyuruh, terus ada yang hilang, pasti saya salah, saya yang salah Mas Tri. Dan itu kejadian akhirnya. Si Adan bawa barang yang manja itu, ada yang hilang, marah-marah, suruh ganti rugi. Diganti rugi lah sama si Adnan. Baterai ini pasti. Bukan, tali kalau nggak salah. Talinya itu, tali buat nahan barang-barang itu di sini. Nah itu jatuh kayaknya. Ya itu ternyata pikiranku ternyata terjadi gitu. Apa? Loh ya saya tahu, saya paham banget ini. Makanya saya kalau nggak disuruh, makanya saya tanya, ini mau dia ambil apa enggak? Diambil. Selalu saya akan kuning dulu Mas Tri. Tapi bagus kayak gitu memang. Saya selalu kayak gitu. Saya nggak mau inisiatif kayak gitu, nggak mau kalau nggak disuruh. Karena ini saya lurusin ya, ini kan kalau yang nonton sampai habis kan pasti tahu alasan saya kenapa nggak gitu kan. Bukan saya cuma dinginnya doang gitu. Bukan saya nggak mau inisiatif doang, tapi saya mikirin itunya gitu. Ini kalau barang tanpa saya ngomong saya ambil, saya bawa masuk, cuman nerima dari dia arigato doang. Tapi risikonya kalau ada yang hilang, saya yang domelin. Gue sering cukuan Bob. Ini di kerjaan gue lah ya. Masalah inisiatif ya. Jadi di Toso ini kan banyak yang harus inisiatif sebenarnya. Banyak hal-hal yang banyak inisiatifnya. Kayak sudut A, sudut B, sudut C. Ini kayak ini kan lekuan ini ya. Ada beberapa lekuan yang kayaknya nanggung banget ini, gue tinggal gue chat aja gitu kan. Ngapa sih gak gue chat? Ngapa gak di chat gitu loh sih? Dia nyuruhnya cuma bagian depan doang. Nah ini cuman lekuan segini ini, ngapa nggak di chat sekalian sih? Gue chat aja lah gitu. Inisiatif lah gue. Iya. Daripada nanti balik lagi ke atas gitu kan. Ternyata disuruh ngechat gitu kan. Itu kesalahannya. Itu yang harus dipahami teman-teman dia. Kakunin itu perlu banget soalnya. Bener ternyata tuh nggak di chat. Salah gue tadi. Yang gue bilang, wah nanggung ini cuman sudut segini. Ternyata itu nggak di chat. Nggak di chat. Atau di chat dengan warnanya berbeda, atau di chat atau diapain gitu loh, bakal diapain gitu, itu nggak perlu di chat, malah jadi masalah ya maksud gue. Gue pernah sering banget begitu. Ya itu memang pentingnya kakunin tuh. Betul itu. Jadi tadi sorry saya terlalu lama ngasih penjelasannya. Iya kejauhan. Jadi kenapa saya nggak mau gitu ya, kayak makanan juga kan, kenapa saya nggak mau ngasih ke dia ya, pikir saya itu kalau saya kasih ke dia makan sakit perut, salah saya pasti ada harangnya yang ke bawah gitu. Atau apa gitu ya. Makanya saya sama orang Jepang tuh nggak deket banget, karena saya males. Orang Jepang tuh dikit-dikit, karena saya orang asing pasti dikiranya yang aneh-aneh, berpikiran yang negatif. jadi saya nggak mau, udah persetan aja, bodo amat aja. Bukan saya benci, bukan, tapi udah masing-masing aja lah gitu. Bukan saya nggak benci, nggak, biasa aja. Cuman orang Jepang tuh dikit-dikit ya polisi, dikit-dikit ini, apalagi orang asing. Wah, udah kombi ini judang baiki jebol aja pasti orang asing kiranya, padahal warga sendiri yang jebol. Banyak itu saya pernah lihat di Genba itu jebol kan. Ini pasti yang beredar pasti orang asing yang disangkanya awal-awalnya. Yakin. Padahal yang jebol warga sendiri yang jebol ya kan. Ya banyak juga yang serwiran di TikTok kayak gitu kan. Komenannya kan warga-warga sendiri juga kan. Satu darah gitu. Satu merah putih juga. Mereka ngiranya wah ini pasti dari warga kita juga nih yang jebol. Gue juga ada waktu di Genba itu. Ada kilangan baterai itu kan. Waktu Natsu kan semua orang pakai baterai kan, buat kipas di jaket ya.
yang di Genba itu. Jadi punya baterai cadangan ceritanya. Jadi dia kerja tuh dicas gitu kan. Heeh. Hilang lah. Di Genba di Jimuso tapi yang di bawah tempat bekerja. Iya iya. Posisi di situ kan gue kan ngebantu aja di situ ya. Mm-mm. Gue di Ngoeng. atas. Bukan ngoeng, yaitu Genba perusahaan gue. Tantosanya kan apa perusahaan gue kan. Mm-mm. Ya gue cuma ngebantuin kerjaan Tantos saja. Masang ini, masang itu, ngecek apa, ngecek ini gitu. Yang ditanya pertama tuh Gauging. gauging. Padahal ya asibanya juga banyak orang gauging juga segala macam. Ya, tapi gauging gitu loh. Dan orang yang kehilangan itu sikapnya beda sama gue setelahnya. Hari itu tuh. Lah kok aneh pikir gue. Lah gue udah ngapain gitu loh. Gue juga punya gitu loh. Ngapain gitu. Jelas-jelas kalau gue kan dibeliin bos gue. Mm-mm. Baru harganya sekian baik gitu kan. Besoknya gue pakai yang berbeda gitu kan. Bos gue nanya pasti gitu. Ini siapa gitu. Ya enggak kayak gitu kan akhirnya. Udah ketahuan gitu loh. Terus pertanyaan gue ngapain gitu loh. Gue di perusahaan yang bagus, masih ibaratnya bagus, orang-orangnya bagus, ya kan? Mm-mm. Gue diperlakuin juga bagus di situ. Terus gue dengan gobloknya gue melakukan hal kayak gitu loh. Dibuat apa gitu? Kadang-kadang logika. Jadi itu mereka tuh kadang-kadang berpikir langsung ketika gauging itu sikap pasti orangnya karakternya buruk gitu. Kayak gitu kali. Ya, Jadi lucu aja Mas Tri. Apalagi ini ditambah lagi ya, saya ya mungkin bakalan diserang juga kayaknya. Nggak jadi masalah juga diserang. Cuman yang saya jadi bahan tanya ini ya, orang Jepang mukul orang asing, wah pakai balok, pakai besi, biasa aja. Warga kita biasa aja, cuman wah ini. Giliran orang asing, dah wah bikin rusuh di sana, padahal nggak ngapa-ngapain. Bikin rusuh, ini. Terutama yang kemarin waktu viral di Namba itu bikin geng, wah ngalang-ngalangin jalan. Kalau kalian datang ke Namba, lihat di situ mana yang nutupin jalannya. Itu nggak ada orang duduk di situ pun udah ketutup jalannya. udah saking penuhnya manusia gitu. Bukan Mas Tri, emang itu kan ditutup. Iya. Yang buat jalan orang kan di bawah, di atas kan ketutup memang. Buat Di nongkrong. pagar. Memang buat nongkrong ya. Ini jadi pagar memang udah kayak gini nih. Mau jalan dari mana coba? Nggak ada. Memang bedanya orang Jepang tuh kalau nongkrong berdiri. Nah, Ya, orang itu Indonesia doang. nongkrongnya duduk. Jadi kelihatan banget tuh. Iya kan? Iya, makanya saya tuh kadang heran gitu. Kalau orang Jepang yang bikin kekerasan, bikin rusuh ke orang asing, jawaban dari orang-orang kitanya aja gitu. Kayak responnya itu ya gitu doang. Tapi juga sebenarnya teman-teman yang nggak tahu Namba ya, yang nggak tahu Namba itu mesti berpikirnya, wah orang Indonesia mau bikin malu. Enggak coy, Namba itu isinya orang asing. Di situ tuh isinya orang asing. Ya memang banyak orang Indonesia nggak cuma yang tinggal di Osaka ya, yang datang ke Namba itu yang seluruh Jepang mungkin yang tinggal di seluruh Jepang liburannya mainnya ke Namba itu berarti kayak gitu. Jadi ketika kumpul di situ kemungkinan ya memang dia baru datang ke situ gitu loh. Jadi dia kesenangan gitu loh ibaratnya atau apa mau Iya. mau apa. Jadi jangan berpikir wah nambah gini. Nih, terus Emang isinya orang asing perasaan gua. iya. Terus di kerjaan juga ya, ini udah deh cerita itu kayaknya cukup sampai situ ya Mas Tri ya. Jadi cerita di kerjaan aja ya. Kerja di Jepang tadi saya bilang jangan cari muka, terus kata Mas Tri juga jangan masuk-masuk ke pribadinya, jangan sampai minta nomor kontaknya segala macamnya gitu. Itu kan udah Kalau nggak dikasih ya, memang kita perlu aja. benar. Kalau kita perlu kita minta, tapi kalau ini buat apa? Jangan, menurutku. Tapi kalau emang entah dari bos, entah dari apa, ini kontak ini supaya nanti gini, iya oke. Tapi kalau untuk kayak temen gitu ya, dia kan karena kerjanya bareng, dia terus kita merasa ini temanku, minta kontaknya gitu. Tapi bagusan kayaknya nggak ada yang punya kontak gue sih. Betul. Sumpah aja. Betul, kalau saya sih gitu. Lebih baik saya nggak punya kontak mereka. Ada yang orang kayak bos gue terus senpai gue tahu TikTok, sosial media gue tahu gitu. Iya, saya juga Kayaknya nggak mau. bener-bener dicekin aja. Kan Iya, saya nggak kelihatan mau. situ melihat kontakan, iya kan? Iya, nggak mau. Melihat profil anda, ngapain orang gue gak pernah posting, liatin mulu.
Ntar kalau ada posting jebret gitu, besoknya satu kantor tahu. Iya benar gitu. Kalau bisa Wow. kalau bisa di Jepang tuh kalian introvert lah sama orang Jepang. Itu saran dari saya. Bilang aja apa IG-mu nggak punya. Iya gitu aja. Pokoknya apapun kalau orang Jepang udah nanya ke pribadi ke kita, jangan kita blak-blakan. Ya kalau mau share sosial media ya ke orang Jepang yang jauh aja gitu, Iya, jangan sekaisa lah gitu. jangan di lingkungan. Nah, Benar. Jadi terus pokoknya hal-hal apapun kalau menurutku jangan. terus kalau Oh, punya kontaknya nih, satu kerjaan nih punya kontaknya, ya onegaishimasu. Anjing, Onegaishimasu. anjing, betul banget anjing. Betul banget pasti gitu nanti. Udah malas dia ngapa-ngapain, ada gaijing kok. Iya, benar. Nah terus nih yang dikerja ya, lanjut lagi. Di kerja ini kalau kita udah bisa nih Mas Tri ya. Ini resiko juga nih. Di kerjaan kalau kalian udah bisa, udah habis. Jadi kalau di Mas Bob ini habisnya di gimana? Emang sistem kerjanya gimana? Habisnya itu diperalat Mas Tri. Diperalat tuh kayak itu itu dia aja emang enggak gitu doang. Oke, paham. Gajinya beda. Wah, Mas Pup malah masalahin gajinya beda gini gitu. Enggak, Bos. Seharusnya hal-hal yang ya walaupun saya bisa tapi bareng-bareng gitu. Jangan semuanya saya gitu. Jangan semuanya pokoknya gaijing bisa kerja habis. Ini udah omonganku pegang aja ya. Kalau saya bilang bohong. Kalau ada teman-teman yang nonton nih, yang nonton Tobrut nih, yang udah bisa ngerasa, pasti bilang itu, bener. Yakin saya, yakin banget. Pasti bilangnya yang kayak tadi saya bilang. Gaijing bisa kerja habis. Gak dikasih libur. Wah. Apa-apa udah dia aja, dia mah bisa. Sendiri sana gitu. Tapi ya Udah saya pernah, lebih suka sendiri. tapi udah pernah ditaruh di Genba sendirian gitu. Ya tetap ada orang Jepang ya Mas Tri. Cuman ya saya sendiri berangkat. Berdua gitu. Ya udah orang Jepang yang diem aja anjing. Lu yang kerja kan? Iya saya semua. Dari atas sampai bawah. Misalkan dari atas sampai bawah ada yang dibenerin apa, yaudah dia cuma duduk di bawah doang, nulis-nulis apa. Tapi tetap saya suka kayak gitu, nggak apa-apa. Malah nggak berisik kan yang Nggak gitu. berisik ya, nggak apa-apa. Cuman kalau udah dibilang hayase ya itu baru saya kesel. Udah sendirian Iya, hayas gitu. cepet-cepet ya anjing. Bantuin bangsat gitu kan. Jangan suruh cepet-cepet doang. Jangan mentang-mentang ente apa orang Jepang ya kan, kayak orang asing jadi dia ayase mau aja kan. Nah, ini saya sambung lagi ya masalah gaji saya sama koe saya sama dia sama Yuri sama nih Sama gajinya. dong? Sama. Wih, masa sama? Sama, Mas. Loh, kan lu kemarin awal tahun ada kenaikan kan? Ada. Yang lu bilang Saya ke dari gua itu. 12, 13 sampai sekarang. Karena ada kenaikan tuh. Mm-mm. Mereka sama kenaikannya. Sama, gaji sama. Malah kadang-kadang gede dia. Saya yang keluar terus nih, nih. Dari Full hal 1 apanya? bulan Dari hal apanya? gajinya. Kok bisa gede dia? Ya dia kan dapat lembur gitu. Lembur. Emang lo ada lemburan? Ya kadang-kadang ada lembur, kerja ngecor apa gitu kan ada. Tapi kan berarti nggak selisih dong kalau. Ya selisih juga. Nggak pasti selisih nggak banyak maksudnya. Iya masih ribuan. Tapi lebih gede dia kan rada sakit gitu maksud tuh. Iya raja sakitnya kan dia banyak liburnya, saya banyak keluar ya gitu Mas Tri. Saya kan satu bulan full nih keluar. Jadi punya lo ini sistem bulanan. GQ bulanan. Bayarnya gaji aduh susah ya. Jadi kalau bulanan libur gimana? Libur digaji sih kalau libur dari perusahaan. Enggak resminya Sabtu Minggu libur. Minggu doang. Minggu doang. Enggak ada lembur, gaji bulanan. Nah sempat saya bahas kan di sini di konten surat
Terus ada yang komen ke saya. Tapi enggak ada dulu mas. Tapi lo kan, gue sering lo bilang ke gue kalau lo libur atau lo kerja, tapi yang lain libur gitu. Yang lain libur, lo kerja. Itu tetap sama gajinya. Saya keluar dia libur tetap digaji, yang libur tetap digaji. Kok kayak gitu? Kok kayak gitu? Iya, makanya kemarin saya kesel, saya bikin konten. Ya kesel, cuman kan saya dikontenin juga gitu. Supaya apa ya? Takutnya ada dari kalian yang masuk sama persis yang saya rasain. Bukan saya pengen diumbar-umbar nih, bukan. Nggak ada, saya nggak ada tujuan untuk umbar-umbar itu. Jadi sistemnya kan gaji bulanan ya Mas Tri ya. Ya. Keluarga keluar tetap digaji. Benar, gue tahu. Nah, tapi lo banyak keluarnya. iya banyak keluarga. Ya itu tadi saya bilang kalau udah bisa kerja Mas Tri, keluar terus. Tapi emang nggak ada kompensasi dari perusahaan atau Gak bagaimana? ada. Aku pernah bilang gini ke bos. Bos, kenapa gaji saya sama KOI saya sama? Gak bisa jawab. Dibantulah sama orang Cina, ada yang kerja sama dia orang Cina kan. Katanya di Jepang ada kenaikan UMR. Lah kalau ada kenaikan UMR gajiku naik juga lah. Kenapa harus sama? Wah itu udah dari peraturan Jisuse katanya. Oke, peraturan Jisuse dalam hatiku kan. Oh gitu, udah saya cuman doang. Hai wakarimashita, udah bilang. Habis itu udah saya bodo amat. Persetan itu satu itu mau mati mau apa kayak. Apa ya? Kalau dia punya rasa, loh saya kan orang lama. Ya merasa gitu, orang lebih lama daripada yang baru ini. Oke lah, kalau di peraturan Jisuse gajinya 14 misal. Ditambahin dikit lah itu, tanpa harus dikasih tahu ke Kumia atau kemana. Ya Kumia tetap tahu kan. Ya enggak, kalau misal ngumpet-ngumpet gitu Mas Tri, udah nih ini bonus gitu, ngumpet-ngumpet aja gitu ngasihnya. 1 mang atau ya dilebihin 1 mang 2 mang gitu lah. Jadi kan kita merasa ada gitu, merasa dihargain juga. Nah sempet saya cerita kayak gitu, saya luapin kan, ada yang komen, emang Mas Bob di situ posisinya jadi apa? Emang Mas Bob siapa? Orang sama-sama kerja kok. Nah oke, saya gitu. ada yang bilang kayak gitu ke saya kan. Oke nih, saya jawab sekarang di sini ya. Kenapa saya berani ngomong kayak gitu? Nomor 1, saya harus ngajarin mereka berdua. Karena saya orang Indonesia, bahasanya sama katanya, ngajarin. Oke, itu nomor 1, ngajarin. Nomor 2, saya harus tanggung jawab. Karena dia kok saya bahasa Indonesia juga, tinggalnya sama juga, bareng juga, saya harus tanggung jawab. Kalau dia nggak bisa kerja, senpai yang dimarahin, saya sama Aden yang dimarahin. Gajinya sama, kan anjing. Saya nggak mau permasalahin, tapi 2 tadi dihapus. Lepas tanggung jawab. Iyalah, ayo mau aku. Enteng bahasanya goblok misalkan. Kerja nggak bisa, ya nggak usah tanya ke saya nggak mau ngajarin kamu, gaji sama soalnya. Oke. Terus ente orang Jepang kalau mau marah dia nggak bisa kerja, jangan ke saya, langsung marah aja ke orang. Ya maksud lo perlakuin aja mereka sama kayak perlakuin iya lo gitu dong kan. Harus sama kayak saya juga ngelakuinnya, itu baru namanya fair gitu maksud saya gitu Mas Tri. Jadi bukan saya nggak terima karena posisi saya sama gajinya terus sama gitu, bukan. Ya tapi pengalaman itu harus ada nilainya gitu. Iya iyalah gitu kan. Lo dapetin yang sekarang ini karena lo sudah ngelewatin 1 tahun sebelumnya. Iya, 2 tahun sebelumnya yang itu nggak mereka dapetin. Yang itu harus lo pelajarin, kadang juga dimaki-maki deh. Benar. Baru lo bisa. Ibaratnya gitu. Ada yang dipukul baru lo bisa, ibaratnya. Tak. Iya. Ingat nggak? Gitu. Oh iya gitu kan. Jadi yang komen ini seakan-akan saya itu orang yang iri dengki, seakan-akan gitu. Beda lah. Harusnya beda. Memang karena ya iri dengki kayak gitu kan. Wah, rezeki orang besar sama rata. Bukan itu nih anjing, bukan ke situ nih saya. 2 itu dilepas, nggak ngomong aku, diem. 2 itu aja lepas ke bos, 2 itu lepas
Gak ngomong aku. Shiken bodo amat tulisan dia. Cikin juga lo yang ngajarin ya. Iya. Gimana kan? Bahasa Jepang yang nggak dia paham harus saya yang translatein sama Mas Adnan. Lanjutin ini. Kasih tahu gitu. Dia apa kasih tahu? Loh anjing gaji kita sama ini berat banget ke kita. Salah kita yang salah juga kan. Iya. Ini yang sama-sama orang Indonesia bilang kayak gitu. Orang Jepang aja bilang ke kita itu kawaiso katanya. Mereka berdua sama kohainya gajinya sama. Saya kalau orang Jepang kata dia. Gak mau. Suruh aja dia berhenti kerjanya, dipaksa. Wah, kok suruh kena mentalnya supaya berhenti. Itu orang Jepangnya sendiri yang bilang. Kalau saya jadi kamu saya nggak mau. Orang Jepangnya yang bilang. Kok kamu bisa ya gitu nerima aja. Bentar lagi pulang kok saya bilang. Jadi nggak mau perpanjang nggak. Kalau datang lagi nggak mau masuk perusahaan ini nggak. Lah ngapain udah jelas banget anjing. Kita juga kan nyari. Ya kalau saya jujur aja saya nggak takut kehilangan pekerjaan. Udah. Selagi kitanya memang bisa bekerja ya nggak usah takut gitu doang. Jadi kalau sebenarnya kalau pekerjaan nggak ada masalah ya Mas Bob. Bagi lo ya. Kalau pekerjaan nggak ada masalah ya. Ada. Ya Takut ketinggian doang ya, saya. selain itu maksudnya Enggak ada. nggak ada masalah kan. Untuk sehari-hari lo udah oke lah, masalah pekerjaan udah lo terima lah. Kondisi itu udah lo terima. Mau berat, mau ngeri, mau apa juga udah lo terima gitu. Iya udah terima Cuma semua. di balik itu harusnya kan ada minimal ada kompensasi lah buat lo gitu. Kan, gitu. Oh maksud lo kayak gitu, paham? Benar. Karena ya tanggungan tadi itu ya bukannya itu cuma contoh doang dua itu gambaran yang paling jelasnya ya. Selain itu juga ada gitu. Cuman yang paling jelas banget. Kalau yang lain kan mungkin kayaknya nggak penting banget gitu ya. Cuman yang dua ini yang penting banget gitu. Saya harus ngajarin dia, ya kan? Tapi Tanggung jawab juga. gue juga nggak tahu sih. Ada beberapa hal yang memang bisa buat lo ngupgrade diri di perusahaan. Yang itu otomatis gaji lo naik gitu loh. Tanpa harus begitu ya Mas Bob ya. Ada beberapa hal ya, terutama lo punya kualifikasi di situ. Satu, lo posisi lo jadi leader gitu kan. Sekarang lo kan jadi leadernya kohai lo kan. Iya. Nah ini salah satu poin mungkin ya, itu bisa jadi salah satu poin untuk leader. Lo jadi leader kohai lo kan. Lo sudah jadi leader nih, harusnya ada kualifikasi khusus nih. Kompensasi. Namanya leader kan beda lah sama bawahan pasti. Yang kedua, lo punya sertifikasi, ibaratnya kayak lo punya keahlian SSW lah di bidang Mintalah itu. Mas Tri boleh. Ya. Ada kualifikasi di bidang itu, ada sertifikasi, itu bisa naikin gaji lo juga Mas Bob. Yang ketiga, lo punya sertifikasi bahasa. Lo punya N3 aja lo udah naik Mas Bob. Nah kayak gitu. Di luar itu. Tapi ya harusnya memang kalau menurut gua kayak lo kan yang lo ceritain kayak Mas Bob ini lucu teman-teman. Jadi di perusahaan Mas Bob ini kayak dalam 1 minggu nih ada beberapa genbanya libur atau apa gitu. Jadi nggak semuanya bisa berangkat gitu karena nggak ada genbanya gitu. Benar. Jadi diliburin. Nah kadang-kadang adil. Hari ini banyak Adnan sama atau separuh-separuh ya. Lo sama si siapa? Yuri dia. Yuri Dias. sama si Yuri hari ini libur, besok dia sama si Adnan yang libur gitu. Biasanya kayak gitu. Iya. Ada adilnya. Kadang enggak, mereka yang 3 libur Ngacak. dia doang yang kerja. Yang lain libur lagi dia doang yang kerja gitu. Jadi rada lucu. Dan di balik itu kan lucu gitu ibaratnya, logikanya jam kerja aja udah beda. Jauh banget Mas Tri. Ya mereka tahu kerja gak kerja digaji. Ini dibuka aja ya. 1 minggu itu saya full. Mereka cuma 3 hari. Kerja 3 hari entah 2 hari kerja. bisa kayak gitu. Lo full Kayak gitu. dan sama hasilnya. Nah itu Kecil malah aku kecil biasanya. nah kadang tuh dia malah dibalik itu ternyata mereka pas masuk itu pas ada lembur. Benar Dia benar kayak pas gitu. libur nggak dilembur atau genba dia nggak ada lemburnya, tapi Saya keluar terus tapi gak ada lembur gitu. genba yang dimasukin mereka itu pas mereka cuman seminggu 2 kali kerja tapi ada lemburnya, jadi mereka lebih tinggi gajinya.
Itu sempat saya tahu itu Mas Tri, saya paling kecil kan dari antara mereka kan. Udah lemes langsung. Lemesnya itu bukan karena saya ngelihat duitnya, tapi lemesnya itu anjing, saya goblok banget gitu ya di sini gitu. Ini posisi kalau saya di Indonesia, Ya, emang bukan di Indonesia deh, kalau saya posisinya bukan magang, udah cabut. lo nggak bisa komplain tah ke Kumiai atau apa gitu? Komplain ya. Saya sempat pengen komplain. Cuman karena saya udah mikir udah 1 tahun lagi udah deh gitu. Karena emang tertekannya di 1 tahun ini Mas Tri. Kerasa karena yang kebetulan pas ada Kohai ini Iya, juga, jadi iya. Jadi di tahun ini doang yang mulai aneh. gate-nya mulai Mulai kelihatan banget itu. pokoknya dari tahun awal ini sampai sekarang saya baru dapat libur tuh ya kali ini doang. Sekali. Dari masuk tahun ini ya, tahun sekarang 2020 berapa nih? 5. Iya, cuma dapat 1. Baru sekarang. Jadi saya udah deh gitu lah. Ibaratnya yang Mesti lain, dibikin debat yang- ribut-ribut udah deh. yang lain kerja dan lu libur sendiri itu baru kali ini. Iya. Biasanya kan ya lu ada temannya liburnya atau bareng-bareng libur semua gitu. Itu Maksudnya. tadi tuh dia sama Yuri libur juga, mereka berdua. Adnan doang yang keluar. Nah, terus orang Jepang kan heran, loh kenapa ini maku barunya gitu apa nyusun jadwalnya kok aneh kayak gini, kok Ari terus yang keluar, kata dia, kata orang Jepangnya kan. Nah, kata orang di kantor ada namanya, udah dijadwal namanya, udah ditulis namanya Ari yang keluar. Soalnya Ari yang bisa kerja. Kan tolol. Ngeluarin orang yang bisa kerja, nyimpenin orang yang bisa kerja. Saya nggak ada gimana goblok. Lah saya kan mau berhenti tahun depan. Harusnya Kan malah tolol. yang koko ini yang digencarin ya. Dikasih banyak kerjaan biar cepat bisa ya. Ya iya harusnya gitu. Yo nggak usah gitulah, seimbang aja lah. Kayak gitu seakan-akan saya membenarkan diri gitu. Seakan-akan saya pengen libur banget, itu enggak. Diimbangin aja gitu. Sama aja. Walaupun wah ini nggak ada gitu ya. Kan gaji juga tetap digaji, udah dikeluarin aja gitu bareng. Yang nggak bisanya. Walaupun di situ jadwalnya 3 orang udah ngikut aja gitu, ikut bawang gitu lah. Kan sama juga digaji libur. Tapi kan yang penting dia tahu gitu. Wah hari ini kerja ini, ngerjain ini, ngerjain ini. Lah kalau disimpan mulu, tolol. Saya bilang, lu orang Jepang tolol katanya. Enggak, kalau itu bukan itunya. Jangan pukul rata orang Jepangnya. Iya, maksudnya orang perusahaanku. Sorry orang perusahaanku. Tolol asli. Ya. Maksudnya karena kamu bisa, jadi ngeluarin kamu aja yang bisa. Ya saya tahun depan mau berhenti goblok. Ya. Lah, ente nggak ada antisipasi gitu buat saya, nggak ada. Sempet saya libur itu pas kecelakaan doang Mas Tri. Oh, yang lo itu ya, kaki Iya. lo kekilir ya. Kakiku kekilir, mataku kemasukan apa gitu. Pernah diinfus, ya banyak kan aku tuh sering banget kecelakaan. Ya gimana namanya juga keluar terus. Nggak dikasih libur kan. Nah suatu ketika saya pernah kecelakaan itu kekilir aja dulu nih ceritanya. Jangan dari situ lah, dari muntah dulu. Aku pernah diinfus kan, sempat saya ceritain kayaknya. Diinfus, pengen tahu bos bilangnya apa waktu saya diinfus. Selesai dicolok itu, bilang kan, Astasigoto Daijobu desu ka? Serius, Mas? Serius? Ngapain saya bercanda? Lah terus ada orang sehat buat apa anjing? Pikirku. Mereka libur. Ya bukan gitu maksudnya, ya ada yang sehat, ngapain gak yang itu aja gitu. Kenapa harus saya terus? Lah ini dicolok nih anjing, baru dicolok, kasih libur dulu sehari, nggak apa-apa. Ya udah besok dia sumi katanya. Nanti asate kerja. Ya udah asate kerja nggak apa-apa ini coplok aja langsung ini udah. Udah langsung kerja aja, nggak usah ya sate gitu. Bawa aja impus lah ke situ udah dia bisa sambil kerja tang. Gila ya. Akhirnya besok langsung kerja kan. Nah, kaki kekilir Mas Tri. Kaki kekilir waktu itu lagi sibuk-sibuknya barasi bongkar. Kaki saya kekilir, pak. Genma belum kelar kan, maksudnya barasinya baru setengah.
Saya kan libur nih 1 minggu. Dari perusahaan gede itu diliburin seminggu biar sembuh kakinya, biar cepet langsung kerja lagi. Dari perusahaanku nya dikasihnya 2 hari liburnya Mas Tri. Gimana mau sembuh sampai sekarang anjing belum sembuh aja nih. Sampai sekarang Jadi selama seminggu itu dipindahin bah. kerja ngecor. Jadi dipindahin bah lo. Nggak ke Genba yang itu, yang diliburin seminggu itu. Kan dari Tobi itu kan dari perusahaan Tobi. dia perusahaan Tobinya Iya. kan. Seminggu. Dikasih seminggu. Udah jangan diapa-apain sehari katanya biar nanti langsung kerja lagi barasi lagi gitu. Biar sehat ya kan. Tapi ternyata lo dikerjain tapi di Genba lain. Iya sama bosku karena kan saya kan OEng nih. Kerjanya ngecor kan makin tolol. Ngecor itu kan kita jalannya di atas stacking ya kan. Iya. Di atas Papan itu. bukan papan apa sih namanya? Besi-besi yang kecil-kecil itu kan buat dicor itu kan. Tambah sakit anjing. Lo harus melewat gitu kan. Iya. Orang Jepangnya langsung bilang, "Loh, kok hari kerja?" kata dia. Nande kata dia. Wakaranai. Saya marah kan. Wakaranai wah. Terus dia bilang, "Saco aho," kata dia kan. "Aho kah Saco," kata. "Kawaiso," bilang gitu kan. "Kasihan Ari," kata. "Itu Saco goblok apa gimana? Orang lagi sakit kaki disuruh kerja ngecor," kata. "Gimana mau sembuh anjing? Sakit enggak?" kata dia. "Ya gimana ya?" kata saya. Ya udahlah. Ya udah kamu yang enak-enak aja kata dia kan. Ya udah, makasih gitu saya kan. Jadi saya dikasih kerja yang enak-enak aja. Ya tetap sakit kan jalan di kayak gitu kan. Ya orang baru 1 hari kekilir, besoknya libur, besoknya lagi Mas Tri. Kan masih gede segini, melembung. Disuruh jalan-jalan, belum lagi naik-naik tangganya kan. Itu nyetrum sampai kepala Mas Tri. Ter kayak gitu kan. Ya ampun. Asli nyetrum sampai ubun-ubun gini rasa. Kalian kebayang gak sih kayak gitu? Engkel ente pokoknya nih yang nontonnya engkelnya kekilir, bongkak gede, dibikin jalan. Sampai ubun-ubun ras, beneran. Di rumah aja lah, nggak usah ke bagian bawah. Di rumah aja lah mau berak, mau makan gitu, jalan aja. Kerasa Mas Tri. Namanya engkel kan gerak-gerak kan. Jadi kerja habis itu udah seminggu nih berangkat kerja Tobi. Ari gimana ya suminya? Udah enak. Ya sumi gitu sih. Ah. Iya ya sumi kan katanya 1 minggu. Enggak kata saya. Kaget ya dari perusahaan yang di Tobi itu. Mana ada Kak? Saya keluar terus kerja ngecor kata saya. Yang benar. Cuma 2 hari saya libur. Langsung geleng-geleng kepala dia. Terus gimana sekarang kakinya? Ya masih sakit lah. Sampai sekarang ini belum sembuh aja. Masih kasih libur soalnya. Masih sering ngerasain sakit-sakit Jadi ngilu sampai sekarang. Nah, habis itu kelar kemasukan mata gerinda. Itu kan waktu kaki kekilir bayar sendiri Mas Tri, bayangin. Terus Ke rumah sakit bayar sendiri. itu dapat asuransi gak sih? Dapat. Nah, itu kan kartu asuransi kan udah dikasih. Tapi masih tetap bayar. Nah si bos kan nanya ke saya, "Ari kamu bawa duit enggak?" "Bawa." "Ya udah bayar lah. Bayar sendiri." Anjing gitu. Ngapa nggak lu bilang enggak gitu? Ya gimana, bingung kan, kirain saya kamu ada duit enggak. Kirain saya bukan disuruh bayar Mas Tri. Kirain cuma basa-basi nanya doang ada. Oh. Enggak, lo itu kan pakai kartu asuransi kan? Balik nggak duitnya? Enggak. Harusnya balik lah. Kan bisa diklaim itu. Bulan Enggak, depannya sampai sekarang enggak balik. Nah habis itu kan kemasukan lagi tuh masukan mata gerinda. Ada juga di postingan YouTube saya kan masukan mata gerinda yang ya, gua ngeliat. yang kayak bajak laut itu sama Dias ke rumah sakitnya. Diambil sama juga gitu, suruh bayar sendiri. Si Dias kaget, "Loh abang bayar sendiri bang?" "Dari dulu dia saya bayar sendiri. Makanya itu jangan kecelakaan nih, nanti bayar sendiri." Bayar berobatnya ya berapa gitu ya, 1.000 berapa lah. Bayar ini ya, ngambil batunya itu. Bayar obatnya bayar lagi. Iya beda mau. Beda kan kalau di Jepang kan.
apotek sama ininya kan, Hmm. periksanya. Nebus obat bayar lagi, bayar sendiri lagi. Habis 5.000 kalau nggak salah. Yang mata itu 500.000 juga. Enggak mas, itu harusnya memang bisa, itu bisa diklaim. Itu kan makanya kita ada oke ya kan, Mm-mm, asuransi kesehatan ya kan. Nah kan lu ketika berobat kan pakai itu kan. mm-mm. Memang memang kita ngeluarin duit dulu, memang, tapi duit itu terbalik Kapan itu baliknya? di bulan depannya. Enggak Mas Dre, Di bulan depannya itu harusnya balik. enggak ada. Lo tanya teman-teman Enggak yang ada, yang kalau sudah emang di balik Jepang saya juga dikasih tahu. atau gimana, pasti balik kan uangnya, harusnya balik. Si Arif balik, Enggak balik aku. tapi si Arif kan yang bayarin bos gua. Nah, Pemberitahuannya ada, kertas pemberitahuannya dikasih ke Arif juga. habis itu kan lapor ke Kumiai. Kumiai minta kwitansinya. Kwitansinya udah saya buang kan. Ngapain saya juga nyimpen kwitansinya kan. Saya lapor ke dia. Harus ada kwitansinya baru bisa diusut nih. Aduh nggak ada kata saya. Nanti saya cari-cari sampai sekarang nggak nemu kan, nggak ada. Berarti hilang udah, dibuang berarti. Susah kata dia mengusutnya. Iya emang bener sih susah karena nggak ada buktinya kan. Susah lah nanti usutnya kayak gimana. Kalau ada kwitansinya bisa diusut. Langsung ke rumah sakitnya, langsung ke ininya kan keluar semua kan datanya. Terus saya ada saksinya si Dias. Gitu. Udah nggak sehat lingkungan. Gue nggak tahu sih uangnya itu baliknya tuh ke Kaisa atau gimana, yang jelas tuh uangnya balik untuk sama sakit yang ke cover ya, kecuali kayak gigi kayak gitu kan itu enggak ya. Cuma kalau kayak kecelakaan kerja gitu kan dapat kita berobat lo sakit kayak gitu kan, kita dapat tuh asuransi. Makanya ada asuransi kesehatan Mas Bob, gunanya itu buat jaminan kesehatan kita. Nah oke, balik lagi ya Mas Tri, cerita ya ke kerjaan lagi. Tadi ngelanjutin yang bisa kerja ya. Jadi buat kalian susah ya saya ngasih taunya ya, buat kalian ya yang nggak bisa kerja diomelin memang. Tapi kalau kalian bisa kerja, ketemunya orang Jepang yang circle-nya kayak saya seperti ini, itu memang dimanfaatin bener dimanfaatin. Udah gaijing ya kan, bisa kerja. Nah, saya sempat pengen ngebahas magang ini apa sih yang sekarang diupload dari Jumat. Kebetulan sekarang hari Jumat yang diupload nih. Besok hari Jumat kan, besok diupload yang masalah magang yang Mas Tri jelasin. Magang ini menurutku hanya sebuah kata-kata, kalau disobek dalamnya kerja tulisannya. Jadi ini surat nih magang, disobek wah gitu dalamnya kerja. Gitu. Bukan magang kerja. Tapi bingung juga saya ngebilang ya magang juga ya memang kerja, kita belajar pekerjaannya. Cuman di Jepang ini kita tuh disamain. Beda kayak di Indonesia itu kan, kalau magang itu ya kita hanya ibaratnya ngebantuin aja ya Mas ya. Gini lah gitu, ngebuntutin. Nah di Jepang tuh kayaknya menurutku magang ya kayak kerja juga. Kamu juga harus sama seperti saya. Dengan mereka yang pengalamannya puluhan tahun, kita harus bisa ngimbangin. Sama kayak dia. Sementara magang Iya benar. harus sama. Ya itu udah bukan rahasia umum lagi sih Bang. Nah, otomatis gaji kecil, yang namanya magang juga kecil. Kita udah karena kerjaannya ringan. Kerjanya ringan, katanya. Ya kan? Ini katanya gitu. Pada kenyataan di lapangannya kan faktanya kalau ente bisa kerja sama, bahkan jauh lebih mematikan, jauh lebih berat ente dibanding orang Jepang. Karena kita harus cover semuanya. Nah, terus nih sifat orang Jepang, entah semuanya orang Jepang kayak gitu apa enggak ya, cuman di lingkungan Genba yang saya tahu itu banyak yang
apa namanya ya, mencari pembenaran, bersembunyi. Dia tuh suka banget bersembunyi. Contoh gini, misalkan ada hal-hal yang bakalan berisiko tinggi, mereka tuh nyuruh orang asing Yang berisiko tinggi. yang berisiko tinggi, karena nanti begitu dia gagal, orang asing yang dimarahin. Contoh, masang asiba nih, nancepin itunya wakunya di bawah jalan nih. Wah, orang Jepang kan udah kalau sayang ini udah nih jatuh, wah, orang asing aja lah, kambing hitam ini. Kalau gagal, orang asing dong, diomelin orang asing. Dan ternyata itu kejadian, Mas Tri. Alhamdulillah saya nggak kejadian. Nah, kejadian sama Mas Adnan. Dia masang waku, jatuh wakunya ke bawah. Wah, untung gak nimpain orang, nimpain tripod orang kata waku, orang masang papan cor itu rusak. Itu diomelin habis-habisan. Padahal bukan dia yang mau, disuruh pasang. Dia bilang dejubu desu ka, dejubu yo, pasang. Gagal, jatuh, dilempar lah sama dia. Wah. Habis dia diomelin, maki-maki habis, sampai kantor diomelin habis-habisan. Bukan dia yang mau, disuruh sama orang Jepang. Nah ternyata dari situ saya langsung mikir, oh orang Jepang tuh memang harus dituntut sempurna, nggak boleh ada kegagalan. Makanya begitu ada yang gagal, mereka lari ke hutan, mereka beli tambang, narik pohon dia. Dari situ saya langsung, oh lah itu kan nyoba Mas Tri, pendek kita dicoba, ya nyoba anjing. Gagal ya wajar. Gagal ya wajar, karena si Adnan ini belum pernah. Gagal 1 kali, das, habis. Kaget saya. Bayanganku soal yang tambang itu, yang di hutan itu, benar. Oh ternyata kayak gini, di Jepang tuh gak boleh kamu gagal, walaupun kamu mencoba. Sesadis itu. Itu nyata banget, sesadis itu ternyata. Di kita di Indonesia kan berpuluh-puluhan kali gagal ya biasa aja, nggak ada pembulian, nggak ada apa. Di Jepang 1 kali gagal, habis dibully. Sampai ente masih hidup tetap dibully. Selagi ente masih hidup, masih bisa napas, tetap dibully. Buliannya itu aja. Kemarin dia ngangkat ini jatuh gini, besoknya gitu lagi. Selagi masih hidup, masih napas, gitu aja yang dibahas. Nanti ngilang, nggak dibahas. Ada masalah, itu juga diungkit lagi. Dulu dia gitu. senjata juga gitu. Nak tripod. Iya begitu dia jatuh juga, semua dari yang udah yang udah kan udah dimarahin ya. Ya udahlah gitu, yang udah dimarahin kan udah jadi rugi. Akhirnya dimarahin lagi yang udah-udahnya, nyampe sini lagi. Iya memang iya. Dan itu saya udah tahu gitu. Sebelum kejadian itu saya udah tahu. Saya sempet megang kren. Orang Jepang itu nggak mau karena deket jalan gede. Kayak nggak mau gitu, aduh nggak mau, saya takut gini. Akhirnya ngelemparin lah ke saya. Hari ini pakai ini, belajar kamu biar bisa belajar. Saya nggak mau kan, nggak mau, marah. Kenapa nggak mau, katanya, kamu belajar gini, nanti kamu juga gini. Loh yang namanya belajar itu kayak gimana sih dalam pikiran saya itu? Yang namanya belajar itu sekelilingnya itu nggak ada orang, terutama saya belum pernah megang kren. Akhirnya gimana? Akhirnya saya coba, terus salah, domelin bisa-bisa. Mau diajak berantem, bukan diajak berantem sih, udah diangkat tapi saya udah senyum aja gini, nunggu dipukul. Karena kan peraturannya kalau belum dipukul jangan mukul. Karena di Jepang kan siapa yang mukul duluan dia yang salah. Walaupun dia yang bikin kita emosi. Nggak dipukul, cuma digini doang. Diangkat ini kan.
Nando mah kora. Dilihatin semua di jalan besar kan. Hmm. Di perempatan gede tuh, pada ngeliat ke saya semua. Diam aja senyum doang gini. Terus ditanyain lah sama satpam. Tanya Ari deh coba deh ska. Genki dase yo bilang gitu. Jangan ini katanya. Enggak apa-apa katanya. Biasa aja itu, biasa aja. Di Indonesia enggak ada apa-apanya kayak gitu, saya bilang. Ketawa dia kan. Oh gitu ya. Untung aja nggak mukul. Wah kalau mukul udah pak bebek di situ asli mas. So udah nunggu, udah senyum aja gitu, senyum joker gitu, nunggu dipukul. Dipukul, wah kalau dipukul habis ini yakin. Nunggu aja nggak dipukul, udah dilepas aja. Akhirnya dia yang megang. Dia megang. Saya tahu kalau saya yang megang, terus ada yang jatuh, saya yang domelin. Udah itu doang. Itu aja nggak jatuh juga Domelin. Tahu aku. Mengkambing hitam kan itu. Tahu. Dan itu hati-hati tuh buat kalian yang nonton tuh. Kalau kalian makin bisa, makin nunjukin bisa, semuanya bisa itu. Jadi bahan kambing hitam. Positif. Orang Jepangnya pun ke orang Jepangnya gitu. Apalagi ke orang asing. Makanan, karena orang asing tuh gak bakalan nolak. Mau aja apa aja orang asing tuh pasti dilakuin. Mana ada orang asing gak mau ngelakuin. Yakin aku. Orang nggak ada orang asing disuruh itu nggak mau nggak ada. Yakin pasti dilakuin. Selagi itu di kerjaan ya, soal kerjaan ya Mas Tri ya. Kalau di luar kerjaan mungkin mereka bisa nolak, tapi kalau di kerjaan yakin dia pasti ngelakuin. Kalau disuruh. Gue Nah, kemarin itu ngecat antena. Antena lu tahu dia yang di atas gedung? Yang kemarin video itu. Oh, yang video. Enggak, Bukan, beda lagi. Itu kan tiangnya tuh. Itu kan tiang anti petirnya. Kalau tiang anti petirnya masih ada Shiba walaupun nggak ada sitonya. Ya yang gue kasih tahu lo itu. Nah di bawahnya itu ada antena di atas gentengnya silang gini. Silang ya? Antena kan? Ada 2. Nah gue nanya, ikan karatan dia. Gila, anti petirnya dicat, itu dicat enggak? Gue nanya gitu kan. Soalnya nggak ada Shibanya. Kok nggak ada Shibanya? Berarti nggak dicat ya? Gue bilang gitu. Ya dia gitu kan. Ya udahlah, cat aja di tempat yang nyampe aja dari Asiba gitu. Senyampenya aja. Oke, kayak gue lagi gitu kan. Habis makan siang balik lagi dia. Wah, habis buka lah itu berkas, ternyata dicat semua katanya. Gimana jadi? Lah, ya gimana gue bilang gitu. Nyampe enggak gue bilang gitu. Sampai enggak ya, demi nyuruh gitu loh. Dicat sampai atas gitu katanya. Ya, nyampe enggak gak ada Asibanya. Genteng. Asiba cuma nyampe sini. Ini nih. Asiba nih paling tinggi ya. Dan ini pun bukan pijakan kaki ya. Iya tahu. Besi doang. Iya, yang paling tingginya itu. Paling atasnya lah. Bawa ya udah gitu. Gitu. Pakai anjentai. Ya tahu pakai anjentai, dia mau taruh mana anjentai? Memang anjentai itu paling 200 meter. Bisa ditantolin di mana-mana. Anjentai kan cuma 1 meter, 1,5 meter ya. Talinya itu. Enggak nyampe lah. Gue mau gini. Enggak mungkin. Ya udah aku pegangin catnya. Kamu yang jangan tetap ngeyel gue. Ya udah gue jalan. Oh akhirnya udah kayak itu gue kayak monyet. Kayak monyet kayak apa aja gitu. Jadi dia di atas genteng ini, tiangin. Ya ini gue pegangan itu pakai ilmu meringankan tubuh itu loh gue. Ya kalau gue tekan itu kan patah tuh. Iya tahu. Antena itu cuma tiang. Iyalah. Jadi gue gini doang. Nyampe gitu. Jadi akhirnya gini terus total lu pakai kaki gue tang gitu ini gitu. Yang penting sampai ujungnya aja. Repot ke kabelnya bodo amat gitu. Jadi gimana? Ya kalau mandi harusnya kan dipasang Asiba apa.
hari ini harus selesai soalnya ini kata dia. Ya memang iya, itu yang anti petir itu kan udah abis gue cat emang dibongkar sih banyak, sisain setengahnya Mm-mm. yang nggak ada sitonya tuh dibongkar semua. Gue cuman ngasih makan gue doang dari Asiba itu pikir gue. Nah itu makanya itu sebabnya saya langsung bilang ke kalian jangan masuk ke Genba itu ya begitu orang-orang ya. Ya nggak tahu juga di luar Genba kayak gimana, cuman di Genba itu yang saya jalanin untuk saat ini ya memang seperti itu. Ya, tapi itu yakin sih, itu kalau bukan gauging nggak bakal mau, Gak bakalan. nggak bakal mau sih. Itu itu beresiko ya, karena gue gauging aja, gue iyain aja udah. Makanya gue bilang kalau kan serasa melihat surga, gue bilang gitu kan. Ya iya, itu kena angin aja dah Asiba gitu dah. Ya begitu teman-teman, Kurang lebih seperti itulah ada aja ya. kehidupan di sini di Jepang itu. Nah, mungkin di pekerjaan lain juga kayaknya bukan di Genba aja, mungkin ada juga ya, mungkin bisa jadi. Cuman kebanyakan sih menurutku di Genba memang. Karena memang Genba ini namanya kerja tim ya. Selalu ketemu terus gitu. Iya. Nah makanya di TikTok juga sering seliwiran katanya orang Jepang tuh selalu onegaishimasu gitu. Apa-apa onegaishimasu, dianya dibawa main HP yang rokokan gitu. Ya, Kayaknya banyak seliwiran di TikTok juga sering. Makanya saya sering ketawa gitu. Anjing, ternyata bukan saya sendirian gitu ya. Ternyata teman-teman yang lain juga gini gitu. Iya, emang sering kayak gitu. Ah, Shitsume, biar Shitsume onegaishimasu ya kan. Terus saya mau kata juga di bawah. Padahal nggak dia main Seharian handphone. ngapain nih? Kata Zuke cuman netaba cuman sekotaan gitu, nggak beres-beres seharian. Kata. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi eh, yang belum datang ya nggak tahu responnya kayak gimana ya. Tapi seru Gen, seru. Seru. Aku udah kalau ngomongin kerjaannya udah gue nikmatin sih, nggak ada yang gue jadiin beban, cuman ya ada aja cerita-cerita begitu tuh ya Mas Bob ya. Namanya juga realitanya gitu loh kan, kita kadang pas kita senang ya kita bodo amat dengan hal itu, kadang kita lagi capek atau apa gitu ya kepikiran kok gitu ya kadang gitu. Cuman ya kurang lebihnya selagi kita bisa menikmati kerjaan dan intinya lingkungan sih. Nah terus saya lurusin lagi yang tadi saya bilang ya. Jadi apa yang saya bilang tadi itu adalah unek-unek saya. Kalau saya luapin saya salah. Karena posisi saya, kalau saya nolak karena saya keluar terus mereka libur, saya tetap salah. Karena saya digaji bulanan di. Harusnya malah keluar semua, Iya nggak ada harusnya gitu. libur malah. Iya harusnya gitu. Kalau saya bilang saya minta libur, ya saya domelin ya wajar karena memang gajinya bulanan gitu. Terserah dia pengen ngeluarin saya terus gitu. Masalah adil atau enggak ya terserah dia karena memang gajinya bulanan. Saya pengennya kamu gitu ya. Makanya nggak Iya. manusiawi doang kan Iya, gitu, enggak gitu. manusia. Pengennya kamu. Mau adil mau enggak, pokoknya kamu. Ya itu cuma unek-unek saya doang. Tapi kalau saya luapin ya tetap saya salah. Iya. Saya nggak membenarkan diri, memang tetap salah. Karena memang udah digaji di situ bulanan, keluar nggak keluar tetap digaji. Dan itu udah peraturan di dia juga. Dia pengennya saya ya udah. Pilihan saya itu ya kalau saya pengen adil ya saya keluar, itu doang. Itu udah paling adil banget tuh saya keluar. Tapi kalau menurut gue emang ya nggak sehat sih mungkin ya, kalau menurut gue sih memang kayak isanya sih. Iya memang. Jadi yang bisa tuh berasa kayak diperbudak gitu akhirnya. Merasanya gitu kalau saya. Walaupun gajinya tetap berjalan, Karena nggak ada yang di jadi korupsi. yang jadi hitung-hitungan lo nih kok begitu gitu kan. Iya, ya pasti ya buat yang nonton juga ya kalau merasa omongan saya kayak wah. Tapi kalau semuanya adil nih Mas Bob, ibaratnya adil nih, gaji lo sama nih ya, walaupun sama Kohai gitu, tapi kerjanya juga sama gitu, itu lo komplain nggak menurut lo? Saya komplain itu ya kalau itu Enggak, sih lo enggak. ngerasa kayak lo diperbudak apa enggak gitu, gaji sama nih tapi memang kerja ya satu hari kerja itu hari enggak, satu hari kerja itu tapi gantian tuh sama, hitungannya dalam satu minggu ketika yang lain libur 2 hari lo juga 2 hari dapatnya,
ibaratnya begitu. Lo masih ngerasa nggak kayak gitu? Kalau Enggak lah, ngerasa enggak, kayak anjir gini amat ya gitu, enggak ya? enggak lah. Ngerasa enggak gitu? Enggak bakal ngerasa kayak gitu. Lo ngerasa begitu karena Ngerasa ini perbudak nih kasar banget ya bahasanya. Bahasanya gendong aja lah, ngegendong gitu. Jatuhnya saya kayak ngegendong Kaijing, kita berempat digendong aja gitu ngerasanya kayak. Ya kalau gajinya paling beda sendirian ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah, gak jadi masalah. nggak jadi masalah. Memang kayak memang kok ngapa sih kok gue yang berat sendirian yang lain enggak gitu. Adil kan bukan berarti sama ya Mas Tri ya. Hmm. Adil itu kan bukan berarti sama rata, bukan. Adil itu ya sesuai gitu, Iya maksudnya sesuai aja. sesuai aja kan maksud lo kan. Eh, Maksudnya sesuai. kan nggak mungkin dong misalnya Adil, loh kok bos nerimanya 100 juta saya 5 juta, Ya bisa lah, dia yang 50 punya juta perusahaan gitu. kok. Tetap Gitu. adil kan, maksudnya tetap menerima bayaran tapi ya beda gitu. Maksud lo dalam artian kan gue capek lo juga harusnya capek. Mm-mm. Gitu gitu doang kan. Sesederhana itu kan maksudnya. Mm-mm. Tapi jangan gue doang yang capek, lo enggak gitu kan. Tapi kita sama menerimanya gitu. Maksud lo kayak gitu. Tapi saya nggak nyalahin mereka, Ya, Mas Adnan, mereka juga Yuri, dia nggak tahu enggak. apa-apa kan. Mereka nggak tahu apa-apa. Hmm. Tapi saya harus, ya saya pengen komplainnya ke perusahaan aja kenapa bisa begini gitu. Ya kalau saya komplain tetap saya salah gitu. Salah. Iya benar. Cara satu-satunya yang benar itu saya keluar. Itu paling benar saya keluar. Karena kalau saya keluar itu ya saya nggak terikat sama peraturan mereka. Makanya begitu ditawarin, walaupun gajinya besar, saya nggak mau nerima. Karena saya udah tahu kayak gitu. Udah ribet di situnya, di kerjaan saya semua. Begitu kurang lebih Mas Tri. Paham Mas Bob. Ya, apa yang lo rasain sih. Kurang lebih seperti itu. Tapi udah banyak banget ini sharingnya Mas Bob ini. Nggak sadar aku. Tapi kan ya emang kadang orang yang nggak pernah berbicara itu menyimpan banyak hal lah. Iya Mas Bob ya. Iya teman-teman ya. Ternyata Mas Bob ini banyak hal yang oh gini Mas Bob ternyata gitu kan. Yang selama ini kita nggak tahu. Enggak Mas Tri, gitulah. Kalau saya itu orang yang lebih, saya nggak mau nyalain orang, gitu aja. Jadi Tapi sebenarnya mau nyalain orang juga nggak ada guna. kayak misalkan bilang perusahaannya Warui gitu. Ya sebenarnya saya nggak mau pengen ngasih tahu, cuman karena saya punya channel, siapa tahu ada yang ngerasain juga gitu doang. Kalau saya punya channel saya nggak mau ngomong, pergi aja udah. Kalau emang itu Warui udah pergi aja, beres. Misalkan wah ini perusahaan gini-gini, pergi aja, itu paling beres udah. Tapi memang Kalau pengen diselesain habis itu udah. ya baik enggaknya perusahaan itu memang dari akar pucuk perusahaan itu sendiri sebenarnya. Terus kitanya pun sebagai pegawai itu kalau merasa udah nggak sehat ya pilihannya keluar udah itu doang. Kita nggak bisa membenarkan, nggak bisa. Karena memang itu perusahaan dia juga. Itu udah budaya perusahaan dia lah. Iya. Ya. Dia Kecuali yang bangun. kita bersama berlima membangun, itu baru saling komplain. Tapi kalau kita nggak ngebangun, kita kerja di dia ya terserah dia. Gitu. Dia korupsi nggak terima, gini ya. Boleh nggak terima, dituntut boleh. Tapi ya jangan lanjut lagi. Itu sama halnya kayak di percintaan itu udah tahu diselingkuhin gitu ya. Mau sama dia lagi gitu Mas Tri. Kurang lebih ya. Kalau saya orangnya paling ya kalau kayak gitu di percintaan juga sama kurang lebih. Kayak ini ya, cara polanya gitu. Kalau udah digituin, ya udah seperti itu. Gak usah di apa namanya ya. Jadi permasalahin. Cuman jangan Ya. gitu kapan kelarnya gitu, ngebulet gitu kan. Cara satu-satunya ngebulet supaya nggak buletnya jadi potong. Jadi dia ada celaknya, jadi nggak bulat jadinya. Kan? Ya ada bentuknya. Iya ada. Jadi gini kan, kayak MCU ke bawah. Emang susah emang. Ya udah gitu. Emang posisi magang ini emang serba sulit untuk ketika dalam kondisi itu mungkin banyak teman-teman dia nggak membenarkan juga untuk kabur, tapi sebenarnya harusnya
titik pendukung kita itu dari KUMI dan dari LPK juga ngebantu harusnya masuk. Iya, Jadi benar. ada minimal walaupun gak ada solusi itu ada jalan keluar lah, Benar. atau ditunjukin gitu loh, maksudnya diarahin Iya, bagusnya bagaimana gitu. benar. Walaupun dia aduh nggak ada solusi aku ke perusahaan itu, tapi setidaknya lo harus begini aja Mas Bob. Ada Jadi, saran-sarannya. mm, Gitu. jadi kita nih ngerasa kayak masih masih ada Iya, masih ada pihak harapan, lain masih yang ada mampu gitu ya. kasih power lah buat kitanya atau ngasih Bener. jalan. Jangan ngedon banget jadinya. Tapi kalau bener-bener kosong belum begini susah juga ya. Wah, mau cerita sama siapa gitu. Iya kan? Iya. Terus gue nih gimana kalau kayak gini tuh gimana gitu. Ketika kita niatnya mengadu atau sedikit mengeluarkan keluh kesah ke Kaisa, anggapan Kaisa udah berbeda lagi. Kenapa kamu komplain? Dia benar kata Mas Bob, nggak bisa kan kita. Iya, nggak bisa memang. Kan kamu digaji bulanan, mau kerja nggak kerja, ya suka-suka saya loh, Benar kayak gitu. kata dia kan. Ya, nggak bisa juga. Jadi balik lagi ke diri kitanya, jadi mikir saya itu tolol ya, goblok kayak gitu. Ngapain saya ada di sini? Wah, ini kalau saya bukan magang, saya udah pergi dari sini. Kamu nggak perlu ngomong, nggak pergi langsung. Ya. Di Indonesia pun langsung saya tinggal pergi udah. Walaupun Apalagi dia belum digaji ya, misalkan saya di 15 hari kerja nih. lebih gampang lagi di Indonesia itu. Udah 15 dapat kata-kata yang wah kalau emang ini nggak beres di perusahaan, udah pergi aja, udah nggak usah pamitan apa. Kalau di Indonesia kan kayak gitu, tiba-tiba besok gak masuk aja. Nggak ada tuh. Cuma kalau di Jepang ini mau kayak gitu langsung coret blacklist segala macam bla 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 bla. Iya, wah ributnya minta ampun ya, benar. Karena memang saking rapihnya penyusunan data kita ya Iya. di mereka itu. Jadi ketika kita ngelakuin kesalahan, kenanya tuh Iya gitu, benar. burungnya tuh langsung semua. Anjay. Benar, kurang lebih kayak gitu. Ya, kalau di Indonesia kan ya kita bermasalah di titik A ya titik A doang yang rusak. Udah. Di B-nya itu masih ya udah gitu. Nggak peduli juga dengan kondisi A gitu. Tapi kalau udah di Jepang rusak di A kena sampai Z. Itu apalagi di magang. Jadi maaf banget buat sahabat-sahabatku konten Tobrut, siapa tuh ada omongan saya yang songong atau sombong gitu ya. Sebenarnya bukan untuk arah ke situ, kayak contohnya ngapain saya takut kehilangan pekerjaan, kayak si Bob songong banget, bukan. Itu menunjukkan bahwa kita itu harus punya ini loh, apa namanya, identitas gitu. Bener Mas. Jadi jangan kita tunjukkan kelemahan kita gitu. Jadi jatuhnya nanti ente dapat perusahaan karena ente takut, waduh saya takut nggak dapat pekerjaan, ya udah masuk perusahaan gua aja, semena-mena dia gajinya. Selagi kita nggak menyalahi aturan, menurut gua masih aman. Memang kalau kita sudah aturan kayak kabur atau apa gitu, dibilang itu kalau udah kabur tuh coretnya kemana-mana data kita. Kan sayang gitu loh, apalagi lo udah tahun terakhir ya, lo mau mutusin buat hal kayak gitu tuh menurutku bodoh banget. Apalagi lo masih pengen balik lagi ke Jepang gitu, masih ada kemungkinan TG1, TG2, engineer segala macam kan masih ada, gauging segala macam. Intinya nyelesain yang inilah Mas Tri, nyelesain yang ini, saya nggak mau banyak drama lagi udah. Ya mau kayak gimana pun udah. Aku cuman bisa menyemangati. Ya sama-sama tolong semangati saya juga. Jadi kita saling menyemangati saja untuk kegiatan magang ini agar cepat selesai. Iya, cepat selesai. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini cuma cerita aja ya sahabat-sahabatku. Jangan dibikin serius, jangan dibikin wah ini Mas Bob nih songong segala macam, Mas Tri apa gitu. Tapi banyak juga teman-teman yang magang tapi layak dari segala sisinya. Layak pun banyak. Jadi jangan terus langsung mau magang, nggak mau magang gitu. Programnya adanya magang ini yang gampang. Ya TG ada sih TG. Tapi saingannya banyak sekarang TG semua. TG juga ketemu yang baru ya baru saja gitu kan. Jadi gimana Mas Tri, cuman sampai situ kita tanya-tanya. Kita berapa jam ini ya? Ini sebenarnya konten Tobrut curhatan hati Mas Bob. Waduh. Special edition. Iya teman-teman. Sampai 2 part ya kan. Part 1 sama part 2 aja nih. Part 1-nya ya mungkin masih remang-remang, masih ini aja. Part 2-nya yang terlalu ini ya. Terlalu membara ini. Antagonis nih.
ya memang sesekali butuh untuk meluapkan apa yang ada di pikiran biar nggak gila Mas Bob. Iya benar, sekali lah ya Mas Tri ya. Kalau keseringan mah jangan juga lah, nggak baik juga. Ya sesekali boleh, nggak apa-apa. Jadi silakan buat sahabat-sahabatku konten Tobrut yang pengen tanya-tanya untuk konten Tobrut berikutnya apa, silakan bisa disaranin apa ya. Kasih saran aja lah. Ya kasih saran aja apa kita yang bakal dibahas. Nggak harus nanya juga sekarang. Kadang kita juga, namanya kita juga di sini kerja ya teman-teman, jadi kadang nyari waktunya buat ngobrol tuh susah, ketemunya susah. Jadi terus apa yang mau kita bahas juga kadang cuman berharap ada yang nanya yang bisa kita jawab ya. Kalau Kreatif aja, kreatif. Iya, kalau nggak ada ya kita ngomong ya, mending kasih saran aja lah. Benar. Gimana Mas Bob, bagusnya begini gitu. Mas Bob begini aja Mas Bob. Dan sebentar lagi mendekati liburan Golden Week. Betul. Apa rencana kita Mas Bob? Aduh nggak tahu nih rencananya apa dia. Golden Week ini ya. Apa kira-kira sahabat-sahabatku untuk Golden Week ya? Rencananya ini kita belum tahu nih rencana mau ngapain. Terutama saya juga nggak tahu. Masih remang-remang. Apakah kita bekerja saja? Apakah Anda mau aruba gitu? Ya nggak bisa. Nggak bisa, entah ke polisi nanti aku. Magang nggak bisa aruba itu teman-teman. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah kata. Balik lagi kalau ada pertanyaan silakan tanyakan saja. Terutama kasih saran lah ke kita gitu ya. Untuk konten Tobrut berikutnya mungkin saya bakalan ngambil video dari video besok yang diupload. Atau dari video-video yang sebelumnya nanti saya cari pertanyaan-pertanyaannya, mungkin udah ada kayaknya. Oke. Nanti kita bakalan bahas. Silakan ramaikan saja di kolom komentar. Nanti kita bahas satu persatu. Tolong kasih saran buat kita ke depannya bagaimana. Yang bukan apa-apa, cuman kadang-kadang mau pengen begini takutnya nggak disukain atau bagaimana. Ya nggak masalah sih gitu juga ya. Iya, udah amat persetan aja ya. Mohon maaf banget kalau obrolan kita terlalu panjang, terlalu melebar luas jauh ke sana, karena yang kita bahas adalah tongkrongan bermutu. Bermutunya itu ya itu. Kita melebar ke sana-sana. Saking mutunya. Iya, saking bermutunya kita melebar ke sana-sana. Mudah-mudahan bermutu ya. Jadi kalau bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain bisa tanya ke kita berdua, bisa ngeliat video-video kita yang sudah kita upload sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Rifin Bob untuk diri. Sorry des. Oh, iya. Salam bong ngreang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.